Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Walaupun kita masih dalam proses pembelajaran daring, namun hal ini tidak membuat kita untuk patah semangat dalam menuntut ilmu. Kemarin kita sudah membahas mengenai informasi di dalam teks cerita sejarah, baik itu pengertiannya, ciri-ciri, fungsi, perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah, serta kalian sudah mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai kebahasaan yang ada di dalam teks cerita sejarah. Dalam membuat atau membaca teks cerita sejarah, kita perlu memperhatikan kebahasaannya. Artinya, kita akan menguraikan teks cerita atau novel sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail lagi. Beberapa kaidah di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, yaitu menggunakan kata kerja lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja material. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan di dalam tanda petik. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, silahkan kalian simak video selanjutnya. Memahami unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, serta menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Unsur atau kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Maksudnya di sini adalah di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya seperti prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kata yang menunjukkan bahwa kalimat bermakna lampau adalah telah. Kata telah berarti sudah atau untuk menyatakan perbuatan, keadaan, dan sebagainya yang sempurna, lampau atau selesai. Jadi pada kalimat tersebut, kata telah menunjukkan bahwa para prajurit yang sudah menyelesaikan tugasnya membersihkan gedung bekas asrama. Selanjutnya, unsur atau kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berkenaan atau berkaitan dengan waktu. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, terus kemudian, sebelumnya, sehingga ketika berada dalam sebuah kalimat seperti ini. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material. Jadi, maksud kata kerja material di sini ialah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, aktivitas ataupun perbuatan yang dilakukan. Misalnya membaca, memotong, terus menyapu, menulis dan sebagainya yang menunjukkan bahwa itu adalah tindakan atau perbuatan. Terus yang nomor 4 yaitu menggunakan kalimat tak langsung. Nah, kalimat tak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain, seperti mengatakan bahwa, menyatakan, menurut, mengungkapkan. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat tak langsung. Jadi contohnya seperti ini. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Nah, itu termasuk ke kalimat tak langsung.
Nah, yang selanjutnya itu ada menggunakan kata kerja mental. Jadi, kata kerja mental ini menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya merasakan, terus mengharapkan, mendambahkan. Nah, jadi sebagai contoh yaitu Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja mental karena ia merespon si Gajah Mada ini merespon atau sependapat jalan pikirannya terhadap Senopati Gajah Enggon tersebut. Yang selanjutnya ada menggunakan banyak dialog atau tuturan langsung. Ini ditunjukkan oleh tanda petik, contohnya seperti ini. Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? Nah, itu termasuk ke tuturan langsung karena ditandai dengan tanda petik. Itu termasuk kaidah kebahasaan karena banyak dialog dalam teks cerita sejarah tersebut. Selanjutnya, makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Jadi selain kita memperhatikan kaidah kebahasaan atau juga menggunakan bahasa dan kaidah kebahasaan di dalam teks cerita atau novel sejarah tersebut, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Jadi contohnya seperti ini, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biskuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, di sini kita dapat ambil makna kias yang terdapat di dalam kutipan kalimat tersebut, yaitu terpukul hatinya. Artinya itu bukan hatinya yang dipukul ya, artinya itu sangat sedih atau sangat terpuruk. Nah, itu adalah makna kiasnya. Terus yang kedua ada kalimat seperti ini, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Nah, ini makna kiasnya adalah membeku. Maknanya apa? Artinya itu diam. Jadi diam seperti tidak ada suara, tidak bisa berkata-kata lagi, itu yang artinya membeku. Oke, setelah kalian memahami serta menonton video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian klik link video yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, rulesnya kalian tonton, pahami, serta temukan apa saja unsur kebahasaan yang terdapat di dalam video tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.